Kamu kira hanya kamu yang merindukan seseorang diam-diam? Faktanya, ada banyak hati yang terpikat padamu tanpa alasan yang logis. Bahkan seseorang yang dulu kamu anggap cuman main-main, ternyata belum bisa melepaskanmu. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya dia rasakan? Dengarkan sampai habis, karena ini akan membuka mata hatimu. Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema banyak yang mencintaimu tanpa alasan, termasuk pemain cinta ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Four of Wands, alam semesta seakan ingin membisikkan bahwa kamu tidak sedang sendiri. Bahwa di sekelilingmu, meskipun tidak selalu terlihat dengan jelas, ada hati-hati yang diam-diam membuka ruang untukmu, menyimpan harapan untuk bisa lebih dekat, lebih dari sekadar kenal biasa. Mungkin kamu belum menyadari sepenuhnya, atau mungkin kamu memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi kenyataannya ada seseorang yang pernah mengisi ruang hatimu. Seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu, lalu perlahan menghilang tanpa memberi jawaban pasti. Kini mulai merasakan kerinduan yang sulit ia abaikan. Ada perasaan ingin kembali, ingin pulang ke tempat yang pernah membuatnya merasa diterima. Kamu tanpa disadari adalah tempat itu. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, semesta akan menciptakan satu momen yang tak terduga. Mungkin sebuah pertemuan yang tampaknya biasa, atau momen kebersamaan yang tidak direncanakan. Namun saat itu tiba, kamu akan merasakan sesuatu di dalam hatimu bergerak pelan. Sebuah kesadaran baru bahwa ternyata apa yang pernah ada belum benar-benar lenyap. Bahwa perasaan yang sempat tertimbun waktu itu masih menyala meski redup, dan kini mulai menghangat kembali seiring kehadiran yang diam-diam, mengetuk ruang yang dulu kamu tutup rapat. Namun pada sisi yang berlawanan dari lanskap emosionalmu, kartu Eight of Cups muncul sebagai refleksi dari kecenderunganmu untuk menarik diri, menjauh secara perlahan dari segala bentuk kedekatan yang terasa terlalu intim, terlalu dekat, atau terlalu rentan. Ada semacam dorongan dalam dirimu untuk melepaskan, bahkan sebelum hal-hal sempat tumbuh, bukan karena kamu tidak ingin dicintai, tapi karena kamu menyimpan ketakutan yang dalam. Takut akan pengulangan luka yang pernah membekas begitu tajam di masa lalu. Kamu pernah terluka oleh janji yang tidak ditepati, pernah kecewa oleh harapan yang dibiarkan menguap tanpa penjelasan. Luka itu, meskipun telah lewat dalam waktu, ternyata belum benar-benar sembuh. Ia masih hidup dalam bentuk rasa ragu yang kerap muncul setiap kali ada seseorang yang mulai mendekat. Kamu berpikir bahwa lebih baik pergi lebih dulu daripada tinggal dan dilukai lagi. Kadang kamu merasa tidak cukup pantas untuk menerima cinta yang benar-benar tulus, seolah semua kebaikan yang datang harus dicurigai atau diuji terlebih dahulu. Namun, yang sering kamu abaikan adalah bahwa ketakutan itu justru menjauhkanmu dari apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Hubungan yang tenang, jujur, dan penuh kehangatan. Kemudian, hadirnya kartu Ace of Cups membawa harapan baru yang bersinar perlahan di tengah segala keraguan itu. Ia adalah lambang dari cinta yang murni, awal dari perasaan yang tumbuh bukan karena hasrat sesaat, melainkan karena kekaguman yang sederhana, namun terus berkembang menjadi rasa yang tak bisa dihindari. Cinta ini bukan datang dari keriuhan, bukan dari permainan kata atau janji kosong, tapi dari kehadiran yang konsisten. Dari cara seseorang memperhatikan hal-hal kecil dalam dirimu. Dari ketulusan yang tidak perlu dipertontonkan, karena ia cukup terasa. Orang ini mungkin tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia tidak punya kalimat indah atau puisi megah, tapi yang pasti dia memikirkanmu bukan karena alasan yang rumit, melainkan karena hatinya sudah menemukan kenyamanan saat memikirkanmu. Ia memendam perasaan itu dalam-dalam. Menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya, sambil berharap bahwa hatimu masih memiliki ruang untuknya, meskipun hanya sedikit. Namun, dunia ini tidak selalu hitam dan putih, dan karena itu,
Seven of Cups hadir sebagai pengingat penting yang tidak boleh kamu abaikan. Ia memperlihatkan bahwa dalam lautan perhatian dan ketertarikan yang datang kepadamu, tidak semuanya memiliki niat yang benar. Ada orang-orang yang hadir hanya karena rasa penasaran, karena tertarik pada misteri yang kamu ciptakan tanpa sadar, atau karena mereka mengira kamu adalah tantangan yang menarik untuk ditaklukkan. Mereka tidak datang dengan niat menetap, hanya ingin mencicipi sejenak lalu pergi ketika rasa ingin tahunya telah puas. Karena itu, kamu perlu membedakan dengan jelas mana yang benar-benar membawa damai ke dalam jiwamu, dan mana yang hanya menambah keributan tanpa arah. Bukan yang membuatmu berdebar karena drama atau ketidakpastian yang melelahkan, melainkan yang membuatmu tenang tanpa perlu mempertanyakan maknanya setiap hari. Kejujuran terhadap dirimu sendiri akan menjadi kompas terbaik dalam menentukan siapa yang pantas kamu izinkan tinggal di dalam hatimu. Selanjutnya, Four of Pentacles menyeratkan bahwa baik kamu maupun seseorang yang memiliki perasaan padamu saat ini sama-sama menahan diri. Ada tembok yang tinggi, dibangun dari rasa takut, ditolak, atau kehilangan, yang membuat kalian menjaga jarak dan tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan. Keduanya saling memikirkan, saling berharap, namun tidak ada yang cukup berani untuk melangkah duluan. Rasa sayang itu menjadi beku di tengah udara diam yang menggantung. Masing-masing merasa bahwa jika mereka terlalu jujur, mereka akan kehilangan apapun yang tersisa. Padahal, jika salah satu memiliki keberanian untuk berbicara, untuk menunjukkan isi hatinya tanpa takut terlihat lemah, maka banyak hal bisa berubah. Keterbukaan bisa membuka jalan bagi pemulihan. Tapi selama ketakutan tetap menguasai, kalian akan terus terjebak dalam ruang abu-abu yang tidak membawa siapapun kemanapun. Lalu ketika kartu Five of Pentacles muncul, ia mengungkapkan sisi terdalam dari hatimu yang selama ini kamu sembunyikan, perasaan kesepian yang begitu halus namun sangat nyata. Mungkin kamu dikelilingi oleh banyak orang, mungkin ada yang tertarik, yang berusaha dekat, yang mengajukan diri untuk mencintaimu, tapi tetap saja ada rasa kosong yang tidak bisa diisi hanya dengan kehadiran. Itu karena kamu belum benar-benar merasa dimengerti. Kamu belum menemukan tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa takut dinilai atau ditinggalkan. Kesepian itu bukan karena tak ada cinta, tapi karena kamu sendiri belum percaya bahwa kamu layak menerima cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak memintamu untuk berubah, atau berpura-pura menjadi versi yang lebih mudah dicintai. Selama kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri, akan sulit membiarkan orang lain mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Namun tarot ini, dalam keseluruhan pesannya, membawa kabar bahwa masa kesendirianmu tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada seseorang yang datang, membawa ketulusan yang dulu mungkin kamu anggap semu. Seseorang yang sebelumnya kamu lihat sebagai sosok yang kurang serius, ternyata menyimpan perasaan yang jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Ia menyimpan semuanya dalam diam, bingung bagaimana harus kembali mendekat setelah semua jarak terbentuk. Ia mungkin tidak tahu harus memulai dari mana, atau apakah kamu masih membuka pintu untuknya. Tapi yang pasti, dia masih ada. Masih merasa tertarik, masih memikirkanmu dalam diam. Dia tidak menyerah meskipun waktu memisahkan, karena ada bagian dari hatinya yang belum selesai, yang masih percaya bahwa mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihatnya lagi, dan melihatnya bukan sebagai orang yang pernah datang dan pergi, tapi sebagai seseorang yang sedang berusaha pulang dengan cara yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih siap daripada sebelumnya. Siapakah sebenarnya sosok yang diam-diam menyimpan penyesalan mendalam setelah pergi dari hidupmu? Siapa dia yang dahulu sempat menjadi bagian dari harapanmu, namun tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya untuk merawat hubungan itu? Ia bukan orang asing, melainkan seseorang yang pernah begitu dekat secara emosional, namun menjauh secara perlahan seperti senja yang tak pernah bisa dicegah gelapnya. Sosok ini adalah seseorang yang dulunya berdiri di dekatmu, tanpa benar-benar menatapmu. Seseorang yang memberi perhatian setengah hati seolah cintanya adalah pilihan sementara, yang bisa ia tangguhkan sampai waktu dan hatinya siap. Mungkin ia terlalu takut dengan apa yang disebut komitmen.
Atau mungkin ia merasa bahwa ia masih harus mengejar sesuatu dalam hidupnya yang lebih besar, lebih penting. Sesuatu yang membuatmu yang saat itu ada untuknya dengan sepenuh rasa, dianggap sebagai persinggahan, bukan tujuan akhir. Ia tidak pernah benar-benar berkata apa yang ia rasakan. Dan dalam diam itu, kamu hidup dalam ketidakpastian yang memudar. Terus bertanya-tanya apakah hubungan itu nyata atau hanya bayangan yang kamu bentuk sendiri karena berharap terlalu keras. Waktu berjalan dan jarak mulai tumbuh di antara kalian. Bukan hanya jarak secara fisik, tetapi jarak emosional yang semakin meluas tanpa kata-kata. Dan justru setelah semua itu terjadi, saat kamu mulai perlahan menarik dirimu, memulihkan hati yang sempat tergores oleh ketidakjelasannya, ia baru menyadari bahwa ada sesuatu yang ia tinggalkan yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Rasa sesal itu tidak datang seperti badai, melainkan seperti hujan gerimis yang jatuh perlahan, terus membasahi tanpa disadari, hingga akhirnya seluruh dirinya digenangi oleh kehampaan yang dulu tidak pernah ia pikirkan akan hadir saat kamu pergi. Di antara semua pilihan yang terlihat lebih menarik di luar sana, di antara suara tawa yang ia kejar demi kesenangan sesaat, tidak ada satupun yang memberi kehangatan yang sama seperti saat bersamamu. Ia mencoba melanjutkan hidup, bertemu dengan orang-orang baru, mencari lagi rasa yang dulu mungkin terlalu dekat untuk ia hargai, tetapi tetap saja hatinya kembali ke satu titik, kamu. Karena kamu bukan hanya seseorang yang pernah dekat, kamu adalah satu-satunya yang pernah benar-benar melihat dirinya dalam ketelanjangan emosional yang ia sembunyikan dari dunia. Inilah sebabnya mengapa meskipun ia tidak pernah mengatakannya dengan lantang, tidak pernah menulis pesan yang menjelaskan segalanya, tidak pernah muncul kembali untuk meminta maaf secara langsung, ia masih sering memikirkanmu dalam diam. Ia menyesal telah menganggapmu hanya sebagai bagian singkat dari perjalanannya, bukan tempat di mana ia bisa belajar, menetap, dan tumbuh. Ia menyesal karena dulu terlalu fokus pada ketakutan dan kesibukan, hingga lupa bahwa tidak semua orang bisa dengan sabar menunggu tanpa kepastian. Yang paling ia sesali bukan hanya kepergianmu, tetapi bahwa ia membiarkan hubungan itu mati sebelum sempat benar-benar hidup. Kini, ketika segalanya terasa terlambat, ketika jarak sudah menjelma menjadi batas yang sukar dijembatani, ia baru benar-benar menyadari bahwa rasa itu yang dulu ia abaikan adalah satu-satunya hal yang membuat dirinya merasa utuh. Namun segalanya tidak lagi mudah untuk diperbaiki, dan ia pun tahu bahwa tidak semua penyesalan mendapat kesempatan kedua. Di sisi lain dari cerita ini ada kamu, yang tampaknya kuat di mata dunia, namun menyimpan banyak keheningan dalam hatimu. Kamu yang tetap bisa tertawa dan beraktivitas seperti biasa, padahal dalam ruang sunyi, jiwamu masih menyisakan banyak pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kamu mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangimu, yang hadir, yang mencoba mendekat, tapi kamu masih sering merasa sendiri, karena perhatian yang datang tidak pernah benar-benar menggantikan perasaan yang dulu pernah kamu bagi dengan dia. Di dalam hatimu, masih ada ruang kosong yang tidak bisa diisi hanya oleh keberadaan orang lain, karena ruang itu masih menyimpan bayangan masa lalu. Kamu tidak sepenuhnya bebas. Ada bagian dari dirimu yang masih menoleh ke belakang, bukan karena kamu ingin kembali, tapi karena kamu masih butuh penjelasan yang belum sempat diberikan. Penjelasan yang mungkin bisa membuat luka-luka itu terasa lebih masuk akal. Kamu masih ingin tahu mengapa seseorang yang mengaku peduli bisa pergi begitu saja. Kamu masih bertanya-tanya, kalau dia memang menyesal, kenapa tidak kembali? Kalau aku berarti untuknya, kenapa ia sanggup membiarkanku berjalan sendiri dalam keraguan? Di tengah semua ini, kamu juga terbiasa menyimpan perasaanmu sendiri. Kamu begitu pandai terlihat tegar, memerankan versi kuat dari dirimu yang tidak butuh siapapun, yang bisa berdiri sendiri tanpa harus menggantungkan harapan pada kehadiran orang lain. Padahal, jauh di balik semua pertahanan itu, kamu hanya ingin dimengerti. Kamu hanya ingin ada satu orang yang bisa melihat keraguanmu dan tetap memilih untuk tinggal, tanpa harus kamu paksa, tanpa harus kamu panggil. Seseorang yang cukup peka untuk melihat bahwa di balik diam dan jarak yang kamu ciptakan, ada luka yang belum pulih, dan ada keinginan untuk dicintai yang tak pernah kamu akui secara langsung.
Karena itu pula, ketika ada orang lain yang mencoba mendekat, yang memberikan perhatian, kamu cenderung tidak mudah percaya. Kamu curiga, kamu menahan, kamu bertanya-tanya apakah semua ini akan berakhir dengan cara yang sama, manis di awal, penuh janji dan harapan, lalu perlahan menghilang tanpa penjelasan. Dan justru karena kamu terbiasa hidup dalam pola pertahanan seperti itu, rasa sepi yang kamu alami pun semakin sulit dipahami oleh orang lain. Padahal bukan karena tidak ada yang mencintaimu, tetapi karena kamu sendiri belum bisa membuka pintu kepercayaan sepenuhnya. Kamu belum benar-benar yakin bahwa ada cinta yang bisa datang tanpa agenda tersembunyi, tanpa drama, tanpa kepalsuan yang menyakitkan. Kamu terbiasa mengukur orang lain dengan luka lama yang belum sembuh. Kamu mengamati gerak-gerik mereka, mencari tanda bahaya sebelum membiarkan hatimu menyambut kehadiran siapapun. Dan karena itu, meskipun ada seseorang yang berusaha mendekat, yang dengan tulus mencoba hadir, kamu tetap merasa sepi karena kamu belum mengizinkan siapapun benar-benar masuk ke dalam dunia batinmu yang penuh pertanyaan. Namun, bila kamu benar-benar ingin keluar dari lingkaran ini, lingkaran yang membelenggu hatimu dalam pola lama yang sama, langkah pertama adalah mengubah cara kamu melihat cinta itu sendiri. Kamu perlu menerima bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dengan kilauan atau kejutan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, dalam perhatian kecil yang konsisten, dalam kata-kata yang jujur meski tak selalu indah, dalam keberadaan yang diam tapi setia. Kamu tidak harus langsung percaya. Kamu tidak perlu terburu-buru memilih siapa yang layak tinggal, tapi mungkin sudah waktunya untuk memberi ruang. Bukan ruang untuk siapapun masuk secara sembarangan, tapi ruang yang cukup bagi seseorang membuktikan bahwa tidak semua orang datang untuk menyakitimu. Bahwa ada cinta yang bisa tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan justru karena itu, ia bisa bertahan. Mungkin bukan dia yang lama, mungkin seseorang yang baru, tapi kamu tak akan tahu jika kamu terus menutup hatimu rapat-rapat hanya karena takut mengulang luka yang lama. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.